Ya, kembali bersama kami, KPK menangkap Bupati Kuantan Singi, Provinsi Riau, Andi Putra dalam operasi tangkap tangan di Riau Senin malam. Selain Bupati Andi Putra, KPK juga mengamankan 7 orang pejabat di Kabupaten Kuantan Singgigi. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan OTT KPK ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait perizinan perkebunan. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status sejumlah pihak yang tengah diperiksa. Meski sudah mengamankan 8 orang yang diduga terlibat dalam suap, namun belum diketahui secara resmi berapa orang yang masih diperiksa. KPK juga masih menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Kuantan Singi dan kantor Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kuantan. Ya, praktek korupsi di lingkungan kepala daerah masih marak terjadi. Hal itu terlihat dari setahun belakang ini, di mana sepanjang 2021 KPK telah melakukan operasi tangkap tangan kepada beberapa kepala daerah di tanah air. Pada 21 September 2021, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merianur. KPK menangkap Andi bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka Timur Anzarullah. Andi diduga meminta uang sebesar 250 juta dari proyek dana hibah. Anzarullah pun telah memberikan 25 juta sebagai uang muka dan sisanya diserahkan di rumah pribadi Meria di Kendari. KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 3 September 2021 lalu. Budi ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima fee sebesar 2,1 miliar atas berbagai bentuk proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Puput Tantriana Sari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 31 Agustus 2021. Puput diduga ditangkap bersama suaminya yang merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa. Bupati Nganjuk Novi Rahman terkena OTT KPK pada 10 Mei 2021. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, nominal uang yang diserahkan oleh masing-masing camat berkisar 10 sampai 15 juta. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Februari 2021 lalu. Nurdin diduga terlibat kasus suap terkait dengan pengadaan barang jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Dirinya diduga menerima uang sebesar 2 miliar dari kontraktor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan kita akan membahas pencapaian pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam aspek hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Pak Muhammad Yasin, Komisioner KPK periode 2007-2011, dan Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat sore, Pak Yasin, Pak Zainur, salam sehat. Selamat sore, Bang. Salam sehat. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Yasin terlebih dahulu. Anda orang yang sempat berada di KPK. Kalau ada pertanyaan bagaimana Anda melihat KPK saat ini di bawah pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Silakan Pak Yasin. Ya, jadi ada upaya yang arahnya itu melemahkan KPK itu dari revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada di situ itu bahwa KPK itu menjadi terlalu banyak prosedur untuk penanganan kasus korupsi. Kemudian independensi dari KPK sendiri itu terancam apabila jajarannya itu adalah gampang dipengaruhi karena ASN itu penempatannya, promosinya juga diatur oleh misalnya saja BKN dan Menpan. Dan juga pada penempatan posisi pejabat struktural nantinya itu harus persetujuan apa yang disebut dengan tim penilai akhir atau TPA misalnya untuk pejabat eselon 1 yang ada di dalamnya. Jadi berbeda dengan Undang-Undang 30 itu jaminan untuk independen dan penegakan integritasnya itu terjamin sehingga sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 4 bahwa KPK itu lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh
manapun juga, Oke. dari misalnya pemerintah pusat dan pihak-pihak yang sedang berkuasa itu tidak bisa mempengaruhi KPK apabila masih menggunakan yang lama. Tapi ini kan sudah terjadi, Ya. ditambah lagi dengan proses intervensi terhadap beberapa pegawai KPK yang memang secara faktanya itu dan report kinerjanya itu bagus, independensinya bagus, serta profesional, tapi dicegah dengan tes TWK. wawasan kebangsaan. Itu yang menjadi permasalahan. Baik. Kalau kita, ya ada anggapan juga Pak Yasin bahwa presiden, ya tadi kalau kita bicara pemerintahan ada legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Presiden di ranah eksekutif, di mana kalau bicara hukum ya bukan ranahnya, tapi juga publik inginnya Presiden Jokowi mungkin ada ketegasan terkait kalau ya bicara kisru KPK. Anda melihat bagaimana sikap Jokowi yang memang sempat beberapa kali diam terkait KPK? Iya, jadi sebenarnya yang diinginkan itu Pak Jokowi tidak hanya sebagai presiden, tapi kan juga sebagai kepala negara. Baik. Jadi pada waktu misalnya saja perumusan masih RUU itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 19 itu, yang sudah jelas-jelas bahwa itu merusak independensi KPK dan tambah prosedural dalam penanganan kasus korupsi. Nah ini terganggu, maka mestinya ya tidak menyetujui adanya revisi yang semula janjinya menguatkan tapi faktanya melemahkan. Oke. Begitu. Nah, makanya kasus-kasus besar yang dari pusat pun tidak menjadi konsentrasi KPK sekarang, malah di tingkat bupati atau kabupaten, walaupun itu juga tidak bisa dihiraukan, tapi levelingnya kan berbeda. Begitu, Bung. Baik. Saya ke Pak Zainur. Pak, kalau bicara mengenai penegakan hukum ya, kaitannya juga dengan KPK di bawah pemerintahan Jokowi, dari Anda sendiri sebagai peneliti Pukat UGM, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, dari tadi dikatakan tentang prestasi Presiden Jokowi dalam bidang pembangunan, lebih spesifik lagi dalam pembangunan infrastruktur. Menurut saya, selama proses pembangunan itu tidak bersih dari korupsi, maka hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara optimal oleh rakyat. Justru pembangunan yang masif itu akan menjadi bancakan elit yang korup dengan praktik yang juga menggunakan praktik korupsi seperti suap. Nah, kita lihat memang Presiden Jokowi sangat energik, sangat semangat ketika berbicara dan melakukan kerja-kerja pembangunan infrastruktur. Tetapi ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi, saya tidak melihat adanya semangat, spirit, atau perhatian yang cukup dari Presiden. Tadi misalnya dikatakan bukti nyata adalah menurunnya indeks persepsi korupsi pada tahun 2020 yang turun 3 poin menjadi 37 dari sebelumnya 40 poin. Bayangkan dengan angka skala 100, Indonesia hanya memperoleh skor 37. Artinya Indonesia itu sangat korup. Yang kedua dikatakan misalnya tadi bahwa Presiden tidak bisa intervensi dalam misalnya TWK atau proses-proses yang terjadi di KPK. Itu keliru. Kenapa keliru? Yang pertama, alih status itu dilakukan secara teknisnya itu oleh menteri-menteri dan kepala lembaga yang merupakan berada di bawah Presiden, oleh BKN, oleh LAN, oleh Kemenpan RB. Yang kedua, Presiden adalah pembina tertinggi kepegawaian, itu sesuai dengan PP tentang manajemen ASN. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung 26/2021 itu clear mengatakan bahwa alih status itu merupakan kewenangan Presiden. Jadi kalau mengatakan bahwa Presiden tidak boleh ikut campur, itu tidak tahu aturan, tidak tahu putusan. Justru Presiden harus mengambil sikap, mengambil keputusan bagaimana alih status pegawai KPK menjadi ASN. Itu justru diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung. Nah, tadi juga dikatakan bahwa Presiden tidak bisa menangani semua. Ada ranah-ranah lembaga yudikatif dan legislatif. Ingat bahwa Presiden memegang kewenangan 50% pembentukan undang-undang, 50-50 formula. Bahwa Presiden bersama dengan DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi selama 2 tahun terakhir,
alih-alih mendukung undang-undang untuk memberantas korupsi, justru Presiden Jokowi mendukung Undang-Undang 19 2019 yang merevisi Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, yang di dalamnya banyak menggergaji kewenangan KPK. Presiden Jokowi tidak punya inisiatif untuk misalnya mendorong dengan kewenangan 50% pembentukan undang-undang yang dimilikinya, misalnya rancangan undang-undang perampasan aset. Ini adalah rancangan undang-undang yang bisa menjadi pengubah permainan, game changer. Kenapa? Karena jika ada seorang penyelenggara negara memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, itu dapat disita untuk negara. Atau yang kedua misalnya pembatasan transaksi tunai. Ini akan bisa memojokkan praktik suap yang sangat marak di Indonesia. Atau yang ketiga memperbaiki Undang-Undang Tipikor untuk menyesuaikan dengan konvensi PBB. Atau yang keempat yaitu memperbaiki KUHP agar penegakan hukum itu tidak abuse. Nah, yang selanjutnya dari sisi struktur, Presiden juga tidak melakukan langkah reformasi berarti di institusi yang berada di bawahnya, yaitu institusi penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan. Kita lihat kasus-kasus korupsi juga masih banyak terjadi di dua institusi ini. Joko Chandra, belum lama kita melihat persidangan, ada Jaksa Pinangki, ada Jenderal Napoleon, juga rekan-rekannya yang lain. Di situ kita melihat bahwa ini persoalan yang sangat struktural, yang tidak ada reformasi oleh Presiden. Saya potong dulu, kita akan jeda break dulu Pak Yasin, dan pemirsa tetap bersama kami.